Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, kali ini dengan saya Septiana, kita akan membahas tentang teori akuntansi yang berkaitan dengan ekuitas. Ekuitas adalah modal resiko dasar perusahaan. Karakteristik dasar dari modal ekuitas ini adalah bahwa modal bersifat permanen dan dapat diperhitungkan untuk tetap diinvestasikan pada saat baik maupun buruk. Konsekuensinya adalah bahwa dana ekuitas menjadi hal yang paling meyakinkan untuk tetap diinvestasikan dalam aset jangka panjang. Pada umumnya ada anggapan bahwa ekuitas dapat terkena potensi resiko yang paling besar. Kemudian ada teori-teori yang terkait dengan ekuitas. Teori yang terkait dengan ekuitas ini ada 3 teori, yaitu teori kepemilikan, teori entitas, dan pendekatan teoritis lainnya. Pada pendekatan teoritis lainnya ini ada 4 teori yang menonjol, yaitu teori dana, teori pengendali, teori badan usaha, dan teori ekuitas residual. Kita akan membahas satu persatu tentang teori yang berkaitan dengan ekuitas ini. Jadi teori yang pertama adalah teori kepemilikan. Teori kepemilikan ini digambarkan dengan aset dikurangi liabilitas sama dengan kepemilikan. Kemudian teori yang kedua adalah teori entitas. Teori entitas ini digambarkan dengan aset sama dengan ekuitas. Kemudian teori yang ketiga adalah pendekatan teoritis lainnya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa di pendekatan teoritis lainnya ini ada 4 teori yang menonjol, yaitu yang pertama teori dana, yaitu teori dana ini digambarkan dengan aset sama dengan pembatasan aset. Kemudian pendekatan teoritis lainnya yang kedua adalah teori pengendali. Teori pengendali ditawarkan sebagai pengganti dari teori kepemilikan dan teori entitas. Karena dinyatakan bahwa tujuan seorang manajer atau pengendali adalah setidaknya sama pentingnya dengan pemilik atau entitas. Tujuan pengendali memberikan pendekatan pada kontrol. Kemudian pendekatan teoritis lainnya yang ketiga adalah teori badan usaha. Jadi menurut teori badan usaha ini unit-unit bisnis yang terutama yang terdaftar di Bursa Saham Nasional atau regional dipandang sebagai lembaga sosial yang terdiri atas kontributor-kontributor modal yang memiliki tujuan yang sama dan sampai batas tertentu. Peranan tindakannya sama bersama. Kemudian pendekatan teoritis lainnya yang keempat adalah teori ekuitas residual yang digambarkan dengan aset dikurangi ekuitas tertentu sama dengan ekuitas residual. Kemudian ada definisi ekuitas menurut SPAC nomor 6. Jadi menurut SPAC nomor 6 mendefinisikan ekuitas sebagai kepentingan yang tersisa. Ekuitas didefinisikan sebagai perbedaan di antara aset dan liabilitas. Sementara liabilitas digambarkan karena memiliki kewajiban untuk mentransfer atau memberikan layanan kepada entitas lain di masa depan sebagai hasil dari beberapa transaksi atau peristiwa sebelumnya. Karakteristik yang membedakan di antara ekuitas dan liabilitas adalah bahwa ekuitas tidak mewajibkan untuk mentransfer sumber daya untuk menyediakan layanan di masa depan. Kemudian yang selanjutnya adalah ekuitas pelaporan. Jadi komponen-komponen dari bagian ekuitas pelaporan ini ada 4, yaitu yang pertama adalah modal di store, kemudian yang kedua ada pesanan saham, yang ketiga karakteristik khusus, dan yang selanjutnya adalah saldo laba. Komponen dari ekuitas pelaporan yang pertama adalah modal di store. Keuntungan liabilitas yang terbatas dari bentuk korporat dan organisasi bisnis menyatakan bahwa kreditur mungkin hanya melihat pada aset-aset korporasi untuk memenuhi klaimnya. Faktor ini telah menyebabkan beberapa negara bagian memberlakukan undang-undang untuk melindungi krediturnya dan memberitahu mereka terkait sifat sebenarnya dari aset dan liabilitas dari masing-masing perusahaan. Undang-undang dari negara bagian biasanya mewajibkan modal resmi dilaporkan secara terpisah dari seluruh jumlah yang diinvestasikan. Akibatnya,
Hak kepemilikan diklasifikasikan sebagai modal saham atau tambahan modal disetor yang melebihi nilai pari. Komponen ekuitas pelaporan yang kedua adalah pesanan saham. Korporasi-korporasi besar seringkali menjual seluruh emisi sahamnya pada kelompok penasihat investasi atau penjamin emisi, yang kemudian berupaya menjual saham tersebut ke publik. Para pelanggan biasanya menerima hak kepemilikan ketika melakukan kontrak atau membeli saham berdasarkan pesanan, tetapi tidak benar-benar menerima saham apapun sampai perusahaan telah menerima pembayaran untuk semua saham yang dipesan. Komponen yang selanjutnya atau komponen yang ketiga adalah karakteristik khusus. Jadi karakteristik khusus ini terdiri dari 7 komponen. Yang pertama adalah konversi, yang kedua adalah hak beli, yang ketiga adalah hak kumulatif, yang keempat adalah hak berpartisipasi, yang kelima adalah hak penebusan, yang keenam adalah opsi saham dan waran, dan yang ketujuh adalah waran. Kemudian komponen yang terakhir adalah saldo laba. Jadi saldo laba ini terdiri dari 4, yaitu saham treasury, kemudian penghasilan komprehensif lainnya, kuasi reorganisasi, dan yang terakhir adalah kepentingan non-pengendali. Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini pembahasan kita tentang ekuitas. Saya Septiana. Maaf kata apabila banyak kekeliruan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.